Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma pasal 9 ayat 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk membuat sangat jelas di awal tahun ini bahwa semua yang akan kita dapatkan dari Tuhan pada tahun ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah belas kasihan atau rahmat atau kemurahan hati atau kebaikan hati. Semua itu menunjuk kepada God's mercy, belas kasihan Allah. Kesenangan atau rasa sakit apapun yang menghampiri kita, semuanya akan menjadi belas kasihan. Itulah mengapa Kristus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu. Dalam Roma 15 ayat 9 dikatakan, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, karena belas kasihan-Nya, Bapak Ibu. Juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, kita juga berdoa setiap hari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Demikian dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Juga kita ingat, Bapak Ibu, bahwa kita sekarang sebenarnya menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Seperti dikatakan dalam Yudas pasal 1 ayat 21. Jika ada orang Kristen yang terbukti dapat dipercaya, itu juga adalah karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 25. Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 17 ayat 5-6, para rasul memohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, masalah atau persoalan dalam kehidupan dan pelayanan Kristen kita bukanlah pada kekuatan atau kuantitas iman kita, karena bukan itu yang mencabut pohon, tetapi Tuhan yang melakukannya. Oleh karena itu, iman terkecil yang benar-benar menghubungkan kita dengan Kristus akan menggunakan kuasa-Nya yang cukup untuk semua yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan saat-saat kita berhasil menaati Tuhan? Apakah ketaatan kita akan membuat kita keluar dari kategori sebagai seorang yang memohon belas kasihan? Yesus memberikan jawabannya dalam ayat-ayat berikut dari Lukas pasal 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan keselamatan dengan usaha manusia masih tetap kuat seperti sebelumnya. Banyak orang masih berpikir bahwa niat baik adalah kunci yang membuka pintu menuju kehidupan kekal. Pada saat mereka mencoba kunci tersebut, Bapak Ibu, mereka akan menemukan bahwa kunci mereka ternyata tidak cocok. Demikian juga, yang lain membayangkan bahwa upaya mereka membangun tangga yang tak terlihat untuk menuju surga yang terdiri dari pelayanan, keluarga, posisi, reputasi, pekerjaan yang baik, dan keinginan. Tetapi tidak satu pun dari anak tangga ini yang mendukung upaya menuju surga. Orang-orang begitu sibuk mencoba untuk mencapai Tuhan, sehingga mereka benar-benar kehilangan kebenaran, yaitu bahwa sebenarnya Tuhan telah menjangkau mereka. Kita tidak bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu. Jika kita bisa, itu bukan belas kasihan. Oleh karena itu, marilah kita menyimpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa ketaatan yang paling penuh dan iman yang paling kecil memperoleh hal yang sama dari Tuhan, yaitu belas kasihan. Hanya iman sebesar biji sesawi yang memanfaatkan belas kasihan dari kuasa Tuhan yang memindahkan pohon. Dan ketaatan yang sungguh-sungguh membuat kita bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Tuhan. Intinya adalah apapun waktu atau bentuk belas kasihan Tuhan, kita tidak pernah melampaui status sebagai pemohon dan penerima belas kasihan. Kita selalu sangat bergantung pada apa yang tidak pantas kita dapatkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri kita sendiri dan bersuka cita, serta memuliakan Tuhan karena belas kasihan-Nya. Amin.